Welcome back di segmen Fundit, Fundamental Pandit. Saya Muhammad Reza. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang emiten di sektor komoditas batubara, yaitu Indo Tambang Raya Megah atau yang memiliki ticker code ITMG. Emiten ini sudah listing dari Desember 2007 dengan harga waktu itu listingnya IPO di harga Rp14.000. Kemudian mari kita saksikan harga penutupan perdagangan pada hari ini. ITMG terlihat ditutup menguat 0,57% atau meningkat 225 basis poin dari sehingga saat ini berada di harga 39.400. Kalau kita lihat dari perdagangan kemarin, ITMG juga malah menunjukkan pelemahan. Padahal kemarin kita lihat juga ITMG malah mengumumkan pembagian dividen sebesar 16%. Uniknya, harga ITMG kemarin malah menunjukkan pelemahan dan hari ini malah menunjukkan penguatan. Mari kita saksikan penjelasannya lebih lanjut dalam slide selanjutnya. Oke, jadi secara bisnis ITMG itu memiliki beberapa bisnis di bidang batubara. Mereka itu ada 6 tambang yang terdiri dari pertama Indominco Mandiri. Resource dari Indominco terdapat 280 juta ton batubara yang telah digunakan sehingga tersisa 24 juta ton hingga saat ini. Kalori dari tambang batubara Indominco Mandiri yaitu 5.600 sampai 6.200. Kemudian tergolong dalam IC1 atau Indeks Coal Indonesia dan saat ini berada di harga $183,6 per ton. Kemudian ada Trubaindo yang resource awalnya yaitu 395 juta ton dan sisa reserve hingga saat ini 33 juta ton. Kalori dari tambang ini yaitu 6.100 sampai 6.500 dan tergolong dalam IC1. Harga IC1 saat ini berada dalam $183 per ton. Kemudian ada Barento yang resource-nya saat ini 421 juta ton dan tersisa 136 juta ton. Kalori dari tambang ini yaitu 6.100 sampai 6.500 sehingga tergolong dalam IC1 juga dan berada di harga $183,6 per ton. Kemudian ada tambang Jorong, resource-nya terdapat 63 juta ton dan tersisa paling sedikit saat ini yaitu 7 juta ton yang memiliki kalori 4.300 sampai 4.400 dan tergolong dalam IC4 dan saat ini berada di harga 74,24. Kemudian ada NPR, resource awalnya yaitu 143 juta ton, tersisa 77 juta ton, kemudian kalori dari tambang ini 5.500 dan termasuk dalam IC2 saat ini berada di harga $119 per ton. Kemudian ada GPK, resource awalnya 31 dan tersisa 22. Kalori dari tambang ini berada di 3.900 sehingga dapat digolongkan sebagai kalori IC4. Harga dari IC4 saat ini berada di 74,24. Kalau kita lihat tambang dari ITMG terdiversifikasi antara IC1, IC2, IC4 namun didominasi oleh tambang IC1 yang memiliki kalori tertinggi. Mari kita lanjut. Kemudian kalau kita perhatikan, ITMG mengalami 3 siklus batubara. Yang pertama 2009 dan berada di puncaknya tahun 2013. Di situ pendapatan dari ITMG menyentuh pendapatan 26 triliun. Kemudian mengalami penurunan kembali pada 2016, pendapatan berada di 18 triliun. Kemudian pendapatan ITMG kembali naik lagi seiring dengan harga batubara saat itu berada di $107 per ton. Kemudian di 2020 kita tahu semua pandemi COVID-19 menyebabkan demand dari bisnis itu menurun sehingga saat itu harga batubara berada di $61 per ton dan pendapatan dari ITMG otomatis menurun juga menjadi 16 triliun rupiah. Setelah itu, setelah pandemi recover, bisnis mulai membaik sehingga tahun 2022 adalah puncak sepanjang masa dari pendapatan dari ITMG. Pendapatan ITMG bertumbuh sampai 56 triliun, 6 triliun. Kemudian di saat yang bersamaan juga 2022 ini harga dari batu bara yang dijual
Newcastle berada di harga 360. Nah, kalau kita lihat dari chart ini, antara revenue dari ITMG dan harga batubara memiliki hubungan korelasi positif sebesar 92%. Jadi mereka saling berkaitan antara harga batubara dan revenue dari ITMG. Kemudian kalau kita melihat lebih detail dari revenue pendapatan secara quarter, pendapatan kuartal 3 ITMG itu sudah berada di puncak, yaitu 18,6 triliun. Kalau kita lihat juga harga batubara sudah mulai menunjukkan penurunan, bahkan penurunannya itu sampai lebih dari 50%. Penurunan itu yang awalnya harga batubara berada di 400 titik tertingginya, saat ini berada di kisaran $170 per ton. Yang itu menunjukkan harga batubara menurun lebih dari 50%. Berdasarkan hal tersebut kita bisa asumsikan bahwa kemungkinan harga batubara untuk mengalami kenaikan kembali itu sudah kecil karena disrupsi dari suplai batubara sudah tidak terjadi kembali seperti apa yang terjadi kemarin ketika perang Rusia dan Ukraina. Mari kita lanjut. Kemudian kalau kita bandingkan Indo Tambang Raya Megah dibandingkan dengan kompetitornya, terdapat PT Bukit Asam, PTBA, kemudian ada Indika Energy yang memiliki ticker code INDI, kemudian ada Bayan Resource yang memiliki ticker code BIAN. Kalau dari segi PI ratio, ITMG berada di nomor kedua setelah Indika Energy dengan PI ratio 2,33 yang berarti harga saham dari ITMG apabila digantikan oleh net income-nya itu bakal balik modal selama 2,33 tahun. Kemudian ada price to book value dari ITMG berada di nomor 2 setelah Indika Energy. Kemudian disusul oleh PTBA dan Bayan Resource. Secara profitability, ITMG konsisten berada di nomor kedua juga di bawah oleh BIAN dan dilanjutkan oleh PTBA dan dilanjutkan INDI, mereka bersaing ketat. Kemudian dari efektivitas manajemen dalam mengelola ekuitas dan asetnya, ITMG cukup menunjukkan hasil yang positif sedikit di bawah BIAN di ROE-nya. Kemudian secara ROA, ITMG berada di titik yang paling tinggi. Hal itu disebabkan oleh Bayan Resource memiliki utang yang lebih besar. Kalau kita lihat dari selanjutnya total liabilities per equities-nya, Bayan Resource utangnya lebih besar daripada ITMG. Hal tersebut yang mengakibatkan juga ROA dari ITMG itu bisa lebih baik dibandingkan Bayan. Kemudian kalau dari segi utang dari ITMG itu totalnya itu lebih kecil dibandingkan ekuitasnya. Kalau dibandingkan kompetitor juga, ITMG juga yang paling kecil. Kemudian dari quick ratio, yaitu adalah cash yang digunakan untuk membayar utang jangka pendek dalam jangka waktu 1 tahun, cash dari ITMG itu 3 kali. Jadi cashnya itu bisa untuk membayar utang jangka pendeknya untuk 3 kali periode. Kemudian yang artinya kalau 3,09 itu semakin besar semakin baik, dan kita lihat ITMG memiliki quick ratio yang paling tinggi. Demikian pula dengan current ratio. Kalau current ratio merupakan aset lancar dibandingkan utang lancar dari perusahaan. Jadi kalau misalnya 3,26, aset lancar dari ITMG itu bisa untuk membayar utang lancar sebanyak 3 kali dari ITMG. Nah, ini juga kita lihat ITMG memiliki nilai yang paling baik dibandingkan dengan kompetitornya, dibandingkan kedua disusul oleh PTBA, kemudian Indika Energy dan Bayan Resource. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke prospek bisnis dari Indo Tambang Raya Megah. ITMG baru saja diuntungkan karena salah satu tujuan ekspor dari ITMG adalah China. Reopening dari China pasca adanya lockdown susulan itu menyebabkan demand batubara dari China selama periode Januari sampai Maret 2022 ke 2023 itu mengalami pertumbuhan sebesar 80%. Terus kalau kita lihat lebih detail, namun harga batubara dari Newcastle itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari adanya permintaan impor batubara dari China ini. Kalau hal tersebut, kalau kita lihat lagi, sebenarnya harga batubara memang sudah mengalami titik tertingginya di 170 juta
$177 per ton, masih lebih tinggi dibanding titik all time high-nya. Kemudian harganya pun telah turun lebih dari 50% dari titik tertingginya $400 per ton. Kemudian kalau kita perhatikan secara capex, perusahaan ini aktif, sangat aktif. ITMG mengeluarkan capex sebesar 133,5% kalau dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebelumnya sekarang menjadi 1,29 triliun. Penggunaan capex itu 47,3% digunakan untuk operasional dan 21,4% digunakan untuk proyek greenfield. Kemudian informasi yang terbaru dari RUPS yang diumumkan kemarin, ITMG membagikan dividen Rp6.416 per lembar saham atau 65% dari net profit perusahaan tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa dividen yield atau dividen dibandingkan harga saham ini sebesar 16% atau kayak return yang kita dapatkan dari pembagian dividen ini setara dengan 16%. Itu nilai yang cukup tinggi untuk dividen karena ITMG mengingat pembagian dividennya ada 2 kali. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi kalau kita perhatikan kembali, apakah ITMG layak untuk diinvestasikan? Seperti yang kita tahu, opening dari China ini mengakibatkan lonjakan permintaan batubara kembali. Namun meskipun kenyataannya harga batubara Newcastle tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian ada sentimen dari pembagian dividen sebesar 16% yieldnya, dan itu juga menjadikan sentimen positif. Namun terdapat beberapa yang harus kita perhatikan juga, yaitu saat ini harga batubara sudah mencapai titik siklus puncaknya. Itu menyebabkan ITMG ada potensi karena ketika saham siklikal sudah berada di titik tertingginya siklusnya, otomatis pesta itu cenderung sudah akan berakhir, khususnya di pasar saham. Jadi harapan kalau untuk investor batubara adalah satu-satunya berharap dari dividen yang akan dibagikan ke depannya. Andaikan harga batubara masih berada di kisaran $100 per ton, kita yakin untuk hold selama berapa lama pun itu tidak masalah. Namun ketika harga batubara sudah menyentuh titik $60 per ton, maka dari situ kita harus berhati-hati dan apalagi yang kita tunggu untuk kita lakukan. Sekian dari saya kembalikan ke Kak Iva.